sebuah bacaan bahasa Indonesia, tergantung banyak unsur bahasa yang terkait dengan makna kata yang ruang lingkupnya, juga menggunakan gaya bahasa yang berhubungan dengan ungkapan dalam bentuk-bentuk pemakaiannya. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda, sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Kelas kata secara umum, kelas kata terdiri dari berbagai macam, yaitu tahap 1. Kata kerja verba. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Tahap 2. Kata sifat adjektif. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Tahap 3. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektif, nomina, predikat, atau kalimat. Tahap 4. Kata benda atau nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Tahap 5. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Tahap 6. Kata bilangan, numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, hewan, dan benda. Tahap 7. Kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 4 jenis kata, yaitu 1. Kata depan, 2. Kata sambung, 3. Kata sandar, 4. Kata seru, dan 5. Partikel. Proses morfologi 1. Afiksasi, 2. Reduplikasi, 3. Kompositum atau komposisi. Afiksasi. Afiksasi selalu berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awal kata dalam proses yang disebut verifikasi. Dalam akhir kata disebut sufiksasi untuk sebagian pada awal kata serta untuk sebagian pada akhir kata. Dalam proses yang disebut konfiksasi, ambifikasi, dan simuksasi atau di dalam kata itu sendiri sebagai suatu sisipan infiks dalam proses yang disebut infiksasi. Reduplikasi. Ada beberapa pendapat tentang definisi reduplikasi yang penulis peroleh. Salah satunya adalah JWM yang mengatakan bahwa reduplikasi merupakan proses morfomis yang membentuk pengulangan dari sebuah atau sebagian bentuk dasar. Pendapat Verhaar ini diperkuat lagi dengan pendapat M. Ramlan yang mengatakan reduplikasi sebagai satuan gramik baik seluruh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Jenis-jenis reduplikasi. 1. Reduplikasi keseluruhan adalah reduplikasi yang proses pengulangannya terjadi secara menyeluruh dari suatu bentuk dasar. 2. Reduplikasi parsial adalah reduplikasi yang pengulangannya hanya sebagian dari suatu bentuk dasar. Sebagian tersebut biasa di awal maupun di akhir untuk dasar yang mengalami reduplikasi. Ciri-ciri reduplikasi. Yang pertama yaitu reduplikasi tidak mengubah golongan kata bentuk dasar yang diulang. Yang kedua yaitu bentuk dasar kata ulang berupa satuan-satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga yaitu proses bentuk reduplikasi berafiks mungkin. Kompositum atau komposisi. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan sematis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan.